Rafale hancur dibom jet China, Prabowo dan Macron bicara empat mata, tak jadi beli. Jet tempur Rafale menjadi salah satu isu yang dibahas ketika Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Perancis, Emmanuel Macron. Pertemuan ini terjadi untuk menandatangani perjanjian awal kerja sama pertahanan di Jakarta, Rabu, tanggal 28 Mei tahun 2025. Sekedar informasi, dua negara beda benua ini sudah sepakat terkait pembelian jet tempur Rafale. Akan tetapi, kemampuan jet tempur yang disebut-sebut salah satu yang tercanggih itu mendadak dipertanyakan. Jet Rafale milik Angkatan Udara India ditembak jatuh oleh jet tempur buatan China yang dioperasikan Pakistan, J-10C, dalam insiden udara yang terjadi pada tanggal 7 Mei tahun 2025. Pertempuran itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan India-Pakistan setelah serangan mematikan terhadap turis di Jammu dan Kashmir. Hal ini memicu perdebatan soal efektivitas Rafale dalam situasi tempur nyata, terutama saat berhadapan dengan pesawat tempur yang lebih murah dan efisien. Peristiwa tersebut tampaknya tidak bikin Indonesia membatalkan pesanan, malah bakal menambah pesanan. Sebelumnya, sesuai kontrak tahun 2022, Indonesia siap melakukan pembelian 42 unit senilai 8,1 miliar dolar AS. Selain Rafale, kapal selam Skorpene dan fregat ringan juga berpotensi untuk kembali dipesan oleh Indonesia. Saya senang penandatanganan Letter of Intent hari ini membuka peluang baru untuk memperdalam hubungan pertahanan kita, termasuk pesanan baru untuk Rafale, Skorpene, dan fregat ringan, ujar Macron dalam konferensi pers. Prabowo turut menegaskan bahwa Perancis adalah salah satu mitra strategis Indonesia dalam modernisasi alutsista. Namun, saat ini, Indonesia belum menerima satu pun Rafale dari kontrak 2022. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Muhammad Tony Harjono, menyatakan 6 unit pertama diperkirakan tiba pada awal 2026. Diketahui, sebelumnya, Indonesia juga telah menandatangani kontrak pembelian 2 kapal selam Skorpene buatan Naval Group Prancis pada 2024 dan membeli 13 radar pengawas jarak jauh dari Thales, perusahaan teknologi pertahanan asal Prancis, pada tahun 2020.